Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang 1. Pandangan Islam dan pandangan budaya modern tentang kehidupan rumah tangga. 2. Akhlak suami, istri, anak, orang tua, dan moralitas budaya modern dalam kehidupan rumah tangga. 3. Makna penting pendidikan akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akhlak dalam rumah tangga dan moralitas budaya modern. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriah sebagai moderator dan penyaji pertama. 1. Pandangan Islam dan pandangan budaya modern tentang kehidupan rumah tangga. Pandangan Islam tentang kehidupan rumah tangga adalah pernikahan dalam bahasa Arab nikahun yang artinya mengumpulkan. Pernikahan dalam bahasa Indonesia diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis. Pengertian pernikahan dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan pada pasal 2 dan pasal 3. Terdapat pula pada Quran surat Az-Zariyat ayat 49 dan Yasin ayat 36 bahwa pernikahan adalah sunnah Allah. Kemudian terdapat juga pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa ayat 1 yang inti kandungannya adalah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan agar dapat keturunan dan melestarikan kehidupan. Pandangan budaya modern tentang kehidupan rumah tangga. Di dalam keluarga terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh tiap-tiap anggota keluarga untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri. Pernikahan dalam perspektif Islam memiliki 3 aspek, yaitu A. Pernikahan sebagai fitrah manusia. B. Pernikahan sebagai suatu kemaslahatan sosial. C. Pernikahan itu ditentukan berdasarkan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Maulana. Saya dari kelompok 7 sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang akhlak suami, istri, orang tua, anak dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga bisa disebut apabila adanya akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Berikut akhlak-akhlak dalam rumah tangga. Yang pertama, akhlak istri terhadap suami. Istri wajib taat kepada suami dan juga istri harus wajib menjaga diri. Yang kedua, akhlak suami terhadap istri. Yang pertama, memberikan mahar kepada istri saat akad pernikahan. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istri. Yang ketiga, bergaul dengan perlakuan yang baik terhadap istri yang sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 15. Yang keempat, menjaga istri dengan baik. Yang kelima, mendatangi istrinya, yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, akhlak anak terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan atau amalan yang dapat mengantarkan anak kepada tujuan akhir, yaitu surga. Ada beberapa akhlak anak yang harus dilakukan. Yang pertama, membina rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang tua. Dan yang kedua, saling menuai kewajiban tiap masing-masing dalam keluarga. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Dan pembahasan yang kedua yaitu moralitas budaya modern dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga adalah suatu struktur
dalam masyarakat yang bersifat khusus yang saling mengikat satu sama lain. Ada dua faktor yang menyebabkan retaknya keluarga. Yang pertama, sebab pernikahan yang berfokus kepada kesenangan daripada berpikir tanggung jawab. Dan yang kedua, sebab putusnya sistem keluarga besar yang utuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Jailani. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan subbab mengenai makna penting pendidikan akhlak dalam rumah tangga. Pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan, dan juga beradab. Menurut Muhammad Al-Atahiyah Al-Abrashi, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, menyatakan bahwasanya jiwa dari pendidikan Islam adalah pembinaan moral dan akhlak. Manfaat pendidikan akhlak bagi keluarga itu merupakan sebagai dasar dari terciptanya anggota keluarga yang berkualitas, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mampu bertanggung jawab, dan mempunyai dedikasi yang tinggi, yang mana hal ini akan sangat menguntungkan bagi kehidupan sebuah keluarga. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari subbab yang pertama, yaitu pernikahan berasal dari bahasa Arab, nikahun, yang artinya mengumpulkan. Kemudian pernikahan dari bahasa Indonesia, yang artinya membentuk keluarga dari lawan jenis. Tujuan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat keturunan dan melestarikan kehidupan. Dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan harus ditaati oleh setiap anggota keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahmah. Kemudian kesimpulan dari subbab yang kedua, yaitu mengenai akhlak dari setiap anggota keluarga. Yang pertama ada akhlak istri terhadap suami, yang kedua ada akhlak suami terhadap istri, dan yang ketiga ada akhlak anak terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga adalah moralitas budaya modern dalam kehidupan rumah tangga. Kesimpulannya di sini adalah masyarakat modern itu cenderung berpikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan itu lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi, dan rekreasi. Akibatnya, masyarakat dengan budaya modern di tengah mengalami polemik yang besar, yaitu masalah keluarga. Ada dua faktor utama atas retaknya sistem sebuah keluarga di dalam budaya modern tersebut, seperti yang ada di atas. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai makna penting pendidikan akhlak dalam rumah tangga, yaitu untuk membina akhlak dalam Islam, untuk membentuk orang-orang yang bermoral, baik, sopan dalam berbicara, sopan dalam perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, dan juga beradab. Cukup sekian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.